Halo guys, semuanya welcome back to my channel Devlog Gaming. Jadi hari ini kita bakal bercerita. Aku tuh akhir-akhir ini lagi buat cerita kayak negara dan negara nih, mimpi perang dan harapan. Ceritanya tuh kayak apa ya? Sebuah anak kabur dan membuat negaranya sendiri. Tuh. Habis itu bertemu dengan seseorang perempuan gitu, habis itu mengajaknya membuat negara bareng dan ya mereka melanjutkan bersama-sama negara-negaranya dan akhirnya menjadi negara sukses. Aku akan membaca buku bagian satu. Aku bakal lihat ini di laptop buku. Ntar. Ini ya. Ini ceritanya. Devon dan Negara Devti, Mimpi Perang dan Harapan. Ini bukunya BTW udah terbit ya di Vision Novel. Cari aja ini Devon dan Negara Devti, Mimpi Perang dan Harapan. Nah, bagi yang nggak mau baca di novel, aku bakal bacain di sini, oke? Oke, aku bakal cerita. So, ya guys, ternyata mic-nya baterainya habis. Masih kedengeran kan suaraku? Bentar, aku cek dulu. Lanjut. Aku bakal baca juga ya. Suara apa dah? Kayak suara tidak. Semoga kuat. Devon adalah seorang anak berusia 8 tahun yang berbeda dari anak-anak seusianya. Dia sering menghabiskan waktunya untuk menggambar hutan, menulis mimpi besar di buku catatnya, dan membangun miniatur kota dari balok kayu di kamarnya. Meskipun begitu, keluarganya tidak pernah benar-benar mengerti apa yang Devon pikirkan. Kamu hanya anak kecil, dunia itu keras. Devon fokus saja pada sekolah, kata ibunya. Suatu malam, tapi Devon tidak bisa berhenti bermimpi. Bagi dunia terlalu sempit untuk pikirannya melayang jauh ke depan. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan orang tuanya, Devon memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dengan hati yang penuh amarah, ia memasuki beberapa barang ke dalam tas kecilnya, makanan, buku catatan, mainan favoritnya, dan sebuah senter kecil. Ia pergi meninggalkan rumah tanpa berpikir panjang, mengikuti bintang di langit yang tampak seperti memandinya. Setelah berjalan jauh melewati desa dan hutan kecil, Devon tiba di tepi pantai. Di sana ia menemukan sebuah perahu kayu kecil yang tertambat. Ia tidak tahu siapa pemiliknya, tetapi rasa penasaran dan dorongan hatinya membuat nekat naik dan mendayung sejauh mungkin. Sejauh ganda. Laut yang tenang malam itu menjadi sahabatnya. Setelah berjam-jam mendayung, Devon tiba di sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Pulau itu terasa seperti dunia lain. Langitnya biru jernih, pepohonan hijau subur, dan udaranya segar seperti baru saja diguyur hujan. Devon merasa bahwa pulau itu adalah tempat di mana saja memulai segalanya dari awal. Yang menamai pulau itu Devoti, gabungan dari namanya sendiri, Devon dan kata Ti, yang ia anggap sebagai simbol harapan dan kebebasan, membangun negara dari nol. Hari-hari pertama Devon di Devoti penuh dengan tantangan. Ia harus belajar bertahan hidup dengan pengetahuannya dari buku-buku yang pernah dibacanya. Devon membuat tempat tinggal sederhana dari ranting dan daun, yang mencari buah-buahan liar untuk dimakan, dan belajar menangkap ikan menggunakan perangkap buatan tangan. Namun Devon bukan hanya bertahan hidup, ia bermimpi besar. Setiap malam ia mencatat rencananya di buku catatan kecilnya. Ia membayangkan sebuah negara yang damai, penuh inovasi dan bebas dari batasan yang ia rasakan di rumah. Ia mulai merancang gedung-gedung futuristik, sistem transportasi, dan teknologi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Waktu berlalu, dan berita tentang Devoti menyebar. Entah bagaimana, orang-orang yang merasa lelah dengan kehidupan di negara mereka sendiri mulai datang. Mereka adalah ilmuwan, insinyur, seniman, dan orang-orang yang percaya pada mimpi besar bersama Devon. Mereka mulai membangun Devoti menjadi lebih dari sekedar pulau kecil. Mereka menciptakan sebuah peradaban baru.
Pada 21 Oktober 2020, Davoti resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Devon yang baru berusia 8 tahun dinempatkan sebagai pemimpin negara. Meskipun usianya muda, ide-idenya yang brilian akan karismanya membuat semua orang percaya kepadanya. Kemajuan teknologi yang luar biasa. Dalam 2 tahun, Davoti menjadi pusat inovasi dunia. Bangunan-bangunan tinggi berbentuk unik menghiasi cakrawala pulau. Semua energi dihasilkan dari sumber terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Mobil terbang, robot yang membantu pekerjaan rumah, dan alat teleportasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan besar adalah pintu kemana saja. Sebuah alat memungkinkan orang berpikir kemana saja hanya dengan membuka pintu. Perkembangan lainnya adalah mesin waktu yang memungkinkan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Kedua, teknologi ini membuat Davoti menjadi negara yang sangat maju dibandingkan negara lain. Namun kemajuan ini tidak hanya menarik pujian, tetapi juga rasa iri negara besar bernama Provan merasa terancam oleh kemajuan Davoti. Provan adalah negara yang kaya kuat, tetapi mereka tidak memiliki teknologi sehebat Davoti. Pada awal tahun 2023, ketegangan antara kedua negara memuncak menjadi perang pertama. Serangan pertama Provan terjadi mendadak. Mereka mengirim pesawat tempur dan kapal perang untuk menyerang Davoti. Namun teknologi canggih Davoti termasuk robot penjaga dan sistem pertahanan otomatis mampu mengatasi serangan itu. Perang hanya berlangsung selama seminggu dan Provan terpaksa mundur. Meski menang, Davoti merasa kecewa. Ia tidak pernah ingin perang terjadi. Baginya perang adalah tanda kegagalan manusia untuk saling memahami. Namun ia tahu bahwa sebagai pemimpin ia harus melindungi rakyatnya. Perang kedua dan ketiga. Pada pertengahan tahun 2023, Provan melancarkan serangan kedua. Kali ini mereka menggunakan pasukan lebih besar dan senjatanya lebih kuat. Perang berlangsung selama 3 minggu, menyebabkan kerusakan besar di beberapa bagian Davoti. Devon dan timnya menggunakan strategi pintar untuk melawan, termasuk menggunakan mesin waktu untuk memprediksi langkah musuh. Pada akhir tahun yang sama, perang ketiga terjadi. Ini adalah penumpahan terbesar dengan Provan menggerakkan seluruh kekuatan mereka. Namun Davoti berhasil mengembangkan teknologi baru seperti robot penjaga yang lebih canggih dan mobil terbang bersenjata. Dengan semangat persatuan rakyat Davoti, mereka berhasil memenangkan perang. Provan akhirnya menyerah dan menandatangani perjanjian damai, membangun pertemuan dan harapan baru. Setelah perang berakhir, Devon menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang menciptakan dunia yang lebih baik. Ia mengajak rakyat Davoti dan Provan untuk bekerja sama membangun perdamaian. Devon memimpin proyek. Lanjut. Mana tadi? Oke. Setelah perang berakhir, Devon menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang lebih kuat. Anak sembah Davoti dan Provan untuk bekerja sama membangun perdamaian. Devon memimpin proyek besar untuk mengubah Davoti menjadi surga dunia. Bentar, ada WhatsApp. Bentar. Tadi di WA sama cowoknya si di Coconut. Oh ya, BTW si Sweetie Coconut buat channel baru, tapi nggak tahu juga soalnya dia katanya udah nyerah, soalnya katanya sayang banget dah gitu. Lah agak lucu. Bentar, aku baca bentar. Tanya aja sama dia, udah lama pun putusnya lah. Lanjut. Transportasi tanpa polusi dan teknologi ajaib mulai ditetapkan untuk kehidupan sehari-hari. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Davoti, tidak hanya untuk menikmati kemajuan teknologi, tetapi juga untuk belajar tentang nilai-nilai perdamaian dan kerjasama. Akhir yang penuh harapan. Kini di usia 12 tahun, Devon tetap memimpin negaranya dengan bijaksana. Ia tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga simbol harapan bagi dunia.
Devon telah menunjukkan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan, bahkan oleh seorang anak kecil. Devon sering berdiri di balkon istana yang memandang ke arah cakrawala. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru permulaan dunia. Masih memiliki banyak masalah yang perlu diselesaikan. Tapi ia percaya bahwa dengan mimpi kerja keras dan persatuan tidak ada yang mustahil. Devoti adalah bukti nyata bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditunggu. Itu adalah sesuatu yang bisa diciptakan. Oke, gimana? Untuk apa tuh namanya, aku malah lupa. Devon dan Negara Devoti, Mimpi Perang dan Harapan. Oke. Aku tuh buat cerita ini karena aku tuh dari tahun 2020 kayaknya. Aku tuh kan dulu kan sering buat apa tuh kayak jalan-jalanan dari kertas untuk mobil-mobil mainanku kan. Nah, aku mau menamai kota gitu, kota dengan namaku sendiri. Habis itu aku dapat ide nama Devoti. Nah, itu kan. Oke. Ya lanjut. Oke. Ini baru bagian 1. Nah, sebenarnya udah ada bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 dan mau ke bagian 5. Jadi tunggu aja untuk bagian kedua, 3, 4, 5. Oke. Jangan lupa subscribe dan like ini. Bye bye. Nantikan podcast ke-2, ke-1 bersama Devoti. Oke, jangan lupa ini. Bye. See you.